Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga rezeki yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana informasi yang sangat mengejutkan dibeberkan oleh Bapak Nusron Wahid terkait dengan Masjid Kampus UGM. Kalau kalian ingat beberapa hari yang lalu, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, serta Ferry Amsari yang membuat diri provokator itu dengan bebasnya berceramah di Masjid UGM. Tapi ternyata pihak kampus UGM tidak mengizinkan sama sekali kabinet Prabowo Gibran berceramah di sana. Ada apa ya? Apakah UGM sudah menjadi sarang barisan oposan dan kaum nyinyir? Ya karena beberapa hari yang lalu kita juga bisa mendengarkan pidato Pak Prabowo bahwa jangan mudah terprovokasi. Jaga mahasiswa-mahasiswa kita, jangan mudah termakan propaganda. Nah, selain itu ada juga video dari Bapak Nusron Wahid yang melakukan skakmat membungkam mulut besar dari Faisal Assegaf, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Apakah ada kebebasan beragama yang dilarang? Wow. Masjid terawih penuh semua itu, ceramah suka-suka, nggak ada yang dilarang. Misalnya khotbahnya Mas Ganjar, Waduh. Mas Anies Baswedan Waduh. di masjid aman-aman aja kan? Aman-aman aja. Saya mau diundang nggak jadi diundang, alasannya nggak mendapat izin dari rektoratnya pun juga biasa saja. Di kontak panitia alasannya sekarang untuk ceramah di masjid harus mendapatkan persetujuan dari rektorat. Biasanya ngebatalin kan yang narasumbernya kan aku nggak bisa nih ternyata dipanggil presiden biasanya gitu kan. Ini Panitianya yang ngebatalin. Bisa Soalnya gitu ya? rektoratnya nggak mengizinkan ngundang anggota kabinetnya Pak Prabowo begitu. kok bisa gitu? Dia nggak tahu, informasi yang saya dapat begitu. Tapi ya nggak apa. Yang nyampein ke Bayair panitianya langsung. Panitia lewat salah seorang yang menyampaikan ke saya. Tapi ya kita nggak usah ribut. Ya. Ngundang boleh, nggak ngundang pun boleh. Nggak ada paksaan. Ya tapi Coba aneh kalau juga, Pak. kemudian waktu itu yang melarang diundang siapa yang dilarang itu adalah misal Mas Ganjar atau Mas Anies yang dilarang itu rame itu. Oh, rame Malah banget. Iya yang dilarang deh ya. Malah saya yang dilarang. Wow. Bentar teman-teman. Ini informasi yang bikin shock ini sebenarnya nih. Pihak kampus UGM, rektoratnya, tidak mengizinkan kabinet Prabowo Gibran berceramah di kampus. Ada apa ya? Padahal Anies Baswedan dan gerombolannya, Ganjar dan gerombolannya bebas-bebas aja gitu berceramah di sana. Ada apa ya? Wah, ini menjadi pertanyaan besar teman-teman. Apakah memang kampus UGM sudah menjadi markas dari kaum-kaum oposan gitu ya kan? Hancurnya Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan satu putra presiden itu kejahatan di mata rakyat. Itu fakta. Mohon maaf Pak Karni, tadi saya mendengarkan dengan baik. Saya tidak mau dipelintir. Ada respon yang lain aja. Tapi saya bicara dipotong orang 2 kali Pak Ya, Karni. ada sekarang, Bu. Ya, makanya ini saya butuh ketegasan supaya forum ini menjadi lebih baik dan lebih sehat begitu. Saya garis bawahi. Anda bicarain saja. Kalau pemakzulan Ya, Anda salah mau ngomong Saya lagi. mau bicara apa Itu saja manipulasi. itu Ya, itu adalah akal dan logika serta hati nurani Jangan saya Anda Pak Faisal. mengirim opini seolah-olah kami di pihak yang menciptakan kegaduhan. Ingat itu. Kami menyampaikan Saya mempunyai kami pendapat resmi. yang independen, nggak bisa Ya, Anda tekan. Jangan buat premanisme Iya, politik. dia boleh. Ya, Nah, coba kalian komen di bawah teman-teman. Sepakat nggak kalian kalau Faisal Assegaf selama ini orang yang selalu membuat kegaduhan di negeri ini? Coba komen di bawah teman-teman ya. Gimana pendapat kalian? saya mempunyai pendapat yang independen, nggak bisa ditekan. Bicara yang teratur. Iya. Jangan Yang bilang Yang tidak teratur siapa? teratur. Ya, Bicara yang teratur jangan mengarah ke kami. Ya, yang tidak teratur Urus saja siapa? partai koalisi kalian. Iya kan, Ya, yang udah, tidak teratur cukup. siapa? Faisal. Justru selama bapak-bapak yang lain bicara, saya diam. Saya ke sini bukan untuk berdebat wacana. Ini sudah masuk gerakan operasional politik. Kesadaran moral di awal saya tegaskan. Ketika partai lumpuh, DPR lumpuh, saya dan kawan-kawan menggunakan yang tersisa dari hak penyampaian pendapat. Faisal. Bukan main-main. Cukup. Kita akan lawan kalian. Ada. Yang lawan silahkan kita hadapi. Ya kita lawan. Cukup. Ya, nggak apa-apa. cukup. Silakan. Cukup. Sekarang giliran Nusron. Oke. Makasih Pak Karni. Tidak kalah 98 kita sudah memilih satu konsep namanya reformasi. Dan pilihan reformasi yang kita pilih adalah demokrasi, bukan mobokrasi. Nah, kalau kita ini memilih demokrasi,
Maka di dalam demokrasi itu ada dua prinsip. Selain freedom, apa namanya tertib demokrasi. Tertib Yang namanya tertib demokrasi itu adalah law of order atau keteraturan dalam demokrasi yang itu diatur oleh konstitusi dan tatanan-tatanan. Karena itu, tadi saya mengatakan kalau ada pihak-pihak tertentu yang mengatakan nggak penting pasal, nggak penting konstitusi, mengandalkan mobokrasi, sampai kapan? Kalau gitu nanti endingnya adalah tidak ada kedaulatan rakyat. Betul. Yang ada adalah kedaulatan orang yang bisa mengerahkan untuk menekan kepada kekuatan-kekuatan publik. Ini satu penggalangan opini yang keliru. Pertemuan di Menko itu antara rakyat yang diatur oleh mekanisme. Saya mohon Pak Karni adil. Kalau saya mengatakan kita jangan di bicara sini pasal, ada forumnya. Iya. Dia giliran dia. pelintir Nus. Saya tidak memelintir. Jangan dipelintirkan Anda, komentar di luar itu sangat tidak bagus. Dia boleh. Beberapa komentar Anda misalnya menyimpang dari substansi masalah. Iya. Dipelintir katanya kan, dipelintir katanya. Padahal ya memang faktanya begitu. Mereka ini kan kaum-kaum yang suka memberontak, teman-teman, ya kan? Kaum-kaum yang ketika sakit hati mengerahkan massa, demo, aksi demonstrasi, apaan sih? Selamat bekerja Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Binalah kampus-kampus kita, ya, supaya benar-benar mengabdi kepada rakyat. Waspada, jangan sampai mahasiswa kita dihasut. Nah, waspada. Ujungnya saya yakin itu adalah kekuatan-kekuatan yang tidak suka Indonesia bangkit. Betul. Itu saja. Ya, tapi saya percaya rakyat kita sekarang mengerti dan sadar apa yang terjadi. Ya. Kebenaran selalu akan menang, saudara-saudara sekalian. Kita berada di jalan yang benar. Kita bertekad membela rakyat kita. Nah, teman-teman, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Kebenaran akan menemukan titik terang. Contoh, fitnah-fitnah Hasto yang selama ini dilontarkan kepada Pak Jokowi, yaitu sudah menemukan titik terangnya, teman-teman. Mungkin kalian harus nonton video saya sebelum ini, yang itu dimana mantan penyidik KPK dan juga Bang Sulun Van Lindan membongkar rahasia seperti apa kebohongan Hasto. Bagaimana Hasto melontarkan fitnah-fitnah dan bagaimana kebenaran dari fitnah yang dilontarkan oleh Hasto. Hari ini Jokowi mengeluarkan pernyataan politik yang sangat keras yang memperlihatkan bahwa ia sudah resah dan gelisah dengan serangan-serangan politik dan ideologis yang diarahkan kepadanya dan keluarganya dengan target menghancurkan harkat dan martabat karir politik Jokowi dan keluarganya. Pernyataan seorang Jokowi ini harus ditempatkan sebagai alarm keseriusan Jokowi mengubah pendekatan politiknya yang selama ini cenderung diam dan defensif, dan kemudian ia nampaknya ingin menampilkan sebuah strategi politik yang lebih ofensif dan terbuka terhadap lawan-lawan politik Jokowi. Ia mengatakan, selama ini saya diam, selama ini saya tidak bereaksi, tetapi semuanya itu ada batasnya. Pernyataan tentang batas yang dimaksud oleh Jokowi ini adalah perubahan strategi politik Jokowi yang lebih ofensif. Tetapi jangan dibayangkan bahwa ofensif yang dipahami Jokowi itu berarti melakukan pembalasan dan serangan terhadap lawan-lawan politik secara serampangan dan sembarangan. Tetapi Jokowi menyiapkan sebuah strategi politik yang lebih ofensif, tetapi tetap dibangun dalam koridor sikap yang kritis, yaitu membela diri dan kepentingan Jokowi dan keluarganya. Nah, sebenarnya cara untuk melawan orang-orang yang selalu memfitnah Pak Jokowi, utamanya Partai Banteng, ya mudah saja, teman-teman. Tahun 2029 pemilu, kita tinggalkan Banteng. Jangan coblos calon-calon dari Banteng. Begitu caranya. Mudah banget kita membalas mereka, teman-teman. Apa yang dimaksud sebagai strategi ofensif ini memberikan pesan kepada kita bahwa Jokowi tidak bisa dipermainkan lagi. Ia menyiapkan strategi yang harus dibaca oleh lawan-lawan politik Jokowi
dengan strategi yang harus sadar bahwa Jokowi adalah aktor politik yang penting dan karena itu tidak bisa diperdaya dengan berbagai macam serangan untuk menarget Jokowi demi menghancurkan harkat dan martabat serta karir politiknya. Jokowi tetap membangun sikap ofensifnya dengan mengedepankan kesantunan berpolitik, politik persahabatan, dan politik untuk kebaikan bagi Indonesia hari ini ke depan yang lebih baik. Dikit-dikit kok disalahkan. Ya sesekali salahkan Pak Prabowo, kenapa? Sebenarnya apa sih kalau dilihat dari pesan dari pidatonya ini? Dari seluruh keberhasilan Pak Jokowi, satu kekurangan Pak Jokowi. Kekurangan Pak Jokowi adalah membiarkan orang-orang memaki dirinya. Ya, dia membiarkan dirinya dihina, dimaki. Bahkan beliau ya ketika menjadi presiden itu pasal penghinaan terhadap presiden itu dihapus. Iya, dihilangkan. Sehingga orang-orang ya para yang anti terhadap negara ini, orang-orang yang anti terhadap pemerintah itu dengan secara vulgar ya, yang ya secara agama juga sebenarnya tidak dibolehkan gitu ya, memaki-maki, jangankan pimpinan ya, orang lain aja kita nggak boleh, apalagi pimpinan gitu ya, orang yang sekitar ini kepala kita. negara, ini kepala negara. Dan Pak Jokowi membiarkan hal itu. Tapi dari situ pun sebenarnya terlihat bahwa ada sesuatu yang memang secara baik sengaja maupun tidak sengaja Pak Jokowi akhirnya ya memperlihatkan bahwa di negara ini tidak ada yang namanya seperti yang dituduhkan oleh antek-antek asing itu, bahwa Indonesia kebebasan berbicara dikebiri. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan menarik ya. Saya juga kaget tadi mendengar ucapan dari Bapak Nusron Wahid yang mengatakan ya beliau ditolak berceramah di UGM karena pihak rektorat tidak mengizinkan, tidak menyetujuinya. Ya balik lagi pertanyaannya, ada apa ini? Ada apa teman-teman? Kalau mau dibilang UGM ingin menjaga marwahnya sebagai orang yang melakukan penelitian untuk mengkritisi pemerintah, ya harusnya kan harus balance teman-teman. Masa iya sih Ganjar, Anies, Ferry Amsari dengan bebasnya berceramah di UGM tapi kabinet nggak boleh gitu ya kan? Apalagi seorang Nusron Wahid yang seorang santri teman, seorang kiai gitu. Ya mungkin tokoh agama lah bisa dibilang. Tokoh agama dari NU. Nah kok dilarang gitu berceramah? Padahal isi ceramah dari ketiga orang yang saya sebut tadi, ya isinya nyinyir, nyindir, menjatuhkan. Ya ini yang mungkin yang ditakutkan oleh Bapak Prabowo Subianto, kalau mahasiswa itu jangan sampai mudah diprovokasi, mudah dihasut oleh oknum-oknum tertentu, oleh mungkin kepentingan-kepentingan asing yang tidak ingin melihat Indonesia ini maju teman-teman. Ya kita harus berhati-hati ya. Di zaman sekarang, wah ini seperti hutan belantara teman-teman. Kita harus pandai menyaring, pandai memilah. Jangan sampai mudah terprovokasi. Itu intinya teman-teman. Karena kita harus menjaga kedaulatan bangsa ini. Jangan sampai ada aksi-aksi demonstrasi yang besar yang ditunggangi oleh pihak tertentu untuk menjatuhkan presiden dan wakil presiden. Ya contoh gerakan-gerakan yang terus dibangun oleh Faisal Assegaf yang tadi dia dibungkam dan diskakmat oleh Pak Nusron Wahid. Dan ya mungkin benar kata Bung Teddy Gusnadi tadi, salah satu kesalahan Pak Jokowi selama memerintah 10 tahun yakni membiarkan orang-orang memaki-maki pemerintah ataupun memaki-maki dirinya teman-teman. Dan sepertinya ini harus ada batasnya gitu. Jangan sampai orang bebas berkata-kata dan berbuat apa saja demi menjual kepentingan rakyat gitu. Tapi ya ternyata kepentingan perutnya sendiri teman-teman. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.